Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini Anda mendengarkan sebuah catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi curhatan dari aktivitas yang saya lakukan di seharian ini dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio di jam 22 lewat 10 menit menjelang tengah malam gitu ya. Di hari ini harinya tanggal 1 April 2022. Harinya hari Jumat. Saya di malam ini ada di rumah mertua saya gitu ya, di rumah orang tuanya istri di Bangkalan. Malam ini saya sudah melakukan sholat tarawih karena besok itu ya tanggal 2 sudah masuki bulan Ramadan, sudah bulan puasa. Buat teman-teman yang puasanya mungkin tanggal 3 ya silahkan, buat teman yang puasanya tanggal 2 juga itu silahkan, karena setiap keputusan pasti ada dasarnya, setiap keputusan pasti ada yang mendasari, saling menghormati dan saling menghargai. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia pasti ada dasarnya, pasti ada keputusannya. Pasti ada ilmunya, pasti ada pemahaman yang tersimpan di kepalanya. Jangankan bulan puasa, Anda melangkah saja pasti berdasarkan sesuatu sebetulnya. Berdasarkan ilmu, berdasarkan informasi yang ada dalam kepala Anda. Anda melangkah ke tempat A, ke tempat B, bukan karena kebetulan, bukan karena sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi, sebetulnya ketika Anda mengatakan hidup saya tidak terencana, ini suatu yang mustahil. Karena kalau Anda keluar rumah tuh, Anda sudah berpikir sebetulnya mau kemana, mau ke tempat A, ke tempat B sama siapa. Kalau Anda tidak punya tujuan, ini hidupnya jadi tidak jelas. Makanya sesuatu yang keliru ketika hidup manusia itu dibiarkan saja mengalir, dibiarkan saja tanpa arah. Ini sesuatu yang salah sekali gitu. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, itu ada tujuannya di muka bumi. Untuk apa? Untuk mengelola bumi, untuk menjaga bumi supaya tetap baik, memanfaatkan bumi untuk kebaikan hidup manusia. Itulah tujuan kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah di bumi. Nah, kalau orang tidak menyadari fungsinya, tidak menyadari tujuan hidupnya, yang ada hidupnya terkesan tidak terarah. Ya sudahlah, yang penting hidup. Ya sudahlah, yang penting bekerja. Ya sudahlah, yang penting sekolah, bekerja, nikah, punya anak. Akhirnya hidupnya ya sudah berjalan, kalau menurut saya sih berjalan tanpa makna, tanpa sebuah arti, dan tidak bermanfaat buat sekitarnya gitu. Apa gunanya ketika punya hidup yang tidak bermakna bagi sekitarnya? Tadi saya sehabis sholat tarawih, saya dapat telepon dari seorang peserta kelas AMC, seorang ibu yang dia nangis-nangis. Dia cerita bahwa Firman, saya terharu karena anak saya ini mau bulan puasa berubah. Dia minta maaf ke saya, dia nyadar kesalahannya. Padahal sebelum belajar AMC, anak ini pergi, nggak mau nyapa saya, tapi tiba-tiba setelah saya terapkan rumus AMC, anak saya kembali ini dan nangis-nangis ke saya, minta maaf. Saya juga kaget gitu, kenapa seperti itu. Nah, ini salah satu kebahagiaan bagi saya ketika saya mengajarkan ilmu AMC kepada banyak orang, memunculkan kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang dibekali pikiran oleh Tuhan, oleh Allah, dan memang harus digunakan. Kalau tidak digunakan, itu namanya tidak menghargai apa yang sudah Allah berikan. Kalau tidak dipakai, namanya tidak memanfaatkan yang sudah Allah berikan. Nah, ini kesalahan besar. Ini namanya mengingkari nikmat Tuhan. Anda punya tapi tidak digunakan. Anda diberi tapi tidak dimanfaatkan. Sama halnya ketika Anda diberi sesuatu oleh teman Anda,
oleh orang tua Anda, oleh saudara Anda, dan barang itu tidak Anda pakai, itu yang memberi mungkin tidak nyaman. Coba deh kalau Anda ngasih sesuatu ke orang, lalu orang tidak pakai barang itu, tidak menghargai, Anda marah kan? Anda tidak nyaman kan? Nah, untungnya Tuhan itu baik, Tuhan itu maha baik. Mau Anda pakai atau enggak ya, Tuhan biasa saja. Tapi kita yang rugi, kita manusia yang rugi. Kenapa rugi? Karena sudah dibekali senjata yang luar biasa tapi tidak dimanfaatkan. Sudah dibekali senjata yang hebat tapi tidak dipakai. Nah, ini salahnya. Sehingga itu yang harus kita rubah, yang harus kita pelajari, kita sadari bahwa saya ini manusia, saya ini punya kepala, dalam kepala ada otak, ada pikiran, sehingga bisa dimanfaatkan, harus digunakan. Ingat, yang menciptakan Anda itu Tuhan, dengan segala kebaikannya, dengan segala kesempurnaannya, diberikan kepada kita. Kalau kita tidak memahami ini, tidak menyadari, ya ini namanya golongan orang yang merugi. Ada orang yang merugi, ada golongan yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang tahu dirinya dan tahu bagaimana memaksimalkan pikirannya sehingga hidupnya itu terkesan nyaman, terkesan baik, hidupnya damai-damai saja, penuh keajaiban. Ini orang-orang yang beruntung. Orang yang merugi adalah orang-orang yang dia bingung nih, mau kesini bingung, mau hidup seperti ini bingung, mau jualan bingung, mau ngapain bingung, nggak tahu arahnya, nggak tahu tujuannya mau kemana, itu bingung kan? Nah, itulah orang yang merugi. Sebetulnya rugi atau beruntung ini bukan Tuhan yang apa ya, kamu rugi kamu beruntung, bukan. Orang rugi karena dia sendiri yang membuat dia rugi. Orang beruntung karena dia sendiri yang membuat dia mau belajar, dia mau semangat untuk memperbaiki diri sehingga masuk ke golongan orang yang beruntung. Tergantung Anda nih, mau pilih yang mana, mau tetap ada di golongan merugi ataukah menjadi manusia-manusia yang beruntung. Manusia-manusia pilihan yang sudah tahu bahwa saya dibekali pikiran dan saya harus menggunakan pikiran saya dengan benar. Hidup tentu harus dipilih yang nyaman-nyaman saja, dipilih yang enak. Masa iya mau jadi manusia yang merugi? Ya kan? Nah, jadi kalau Anda dihadirkan YouTube semua video jaga kehidupan, Anda simak, Anda resapi, Anda praktekkan, maka pasti nanti hidup Anda berubah menjadi hidup yang penuh kebaikan, penuh dengan kemuliaan, dan tentunya penuh dengan kemudahan. Sadari ini dan renungkan. Buat Anda yang belum subscribe, saya ingatkan, klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Anda bisa share video Cahaya Kehidupan kepada teman-teman Anda, kepada ke grup WA Anda dan semua teman-teman Anda. Anda juga bisa membaca majalah sugesti gratis di kekuatansugesti.com. Sekali lagi, majalah sugestinya gratis di-download di kekuatansugesti.com. Anda pilih gambar majalahnya, Anda klik, Anda save itu download, maka masuk ke HP Anda atau ke laptop Anda bisa baca, Anda bisa terapkan juga ilmu-ilmu yang ada di majalah sugesti. Selamat malam, selamat istirahat, selamat memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan yang penuh kebaikan, dan Anda nanti mendengarkan catatan ini mungkin sudah selesai bulan Ramadannya, tapi tidak apa-apa ya, semuanya untuk ilmu, untuk kebaikan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.